9 dan 99,5. Masih di Pro 1 Denpasar, sore hari ini kami akan hadirkan dialog Gemar Ramadan sembari menunggu waktu berbuka. Pada pukul 18.30 masih panjang dan juga masih ada beberapa waktu untuk Anda mempersiapkan menu-menu berbuka. Kita akan simak juga perbincangan Gemar Ramadan. Di dialog Gemar Ramadan sore hari ini akan membahas tentang amaliyah utama di bulan Ramadan bersama dengan host kami, Sujaidi, sesaat lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dayu Indah di studio, dan saat ini saya sendiri Edi menemani Anda dalam rangka dialog Gemar Ramadan, menemani Anda di saat-saat menjelang beduk buka puasa. Masih berapa menit ini? Ya, masih lumayan lama. Masih lama. Tapi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah hadir Ustadz kita, Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda yang ganteng, energik, walaupun usia semakin menua, tapi semangat mudanya tetap selalu ada. Bisa aja nih. Ya, dulu memang nama saya sempat dipanggil Kanda. Ya, nama aslinya Sujaidi, boleh dipanggil Edi. Nah, sekarang dipanggil Kanda ini. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ya, alhamdulillah Ustadz juga selalu sehat walafiat, segar bugar. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun kita ketemu, wajahnya tetap ganteng juga. Ada resep ini, puasa-puasa kok masih seger ini. Hari ini yang paling baik adalah Pak Sujaidi, karena mengatakan saya ganteng. Ini nggak tahu ini. Ustadz Rahmat nggak tahu. Ada beli Suciawan, ada beli Adi. Ini kalau saya manggil biasa. Beli Suciawan ganteng, beli Adi ganteng, udah biasa itu. Oh begitu. Menemani kita ini. Tapi perlu disadari bahwa Pak Sujaidi sadarnya terlambat mengatakan saya ganteng. Begitu. Sadar saya ganteng itu baru sekarang, bukan dari dulu. Ya Allah ya Robi. Gantengnya dari awal ya, nggak bakalan cantik. Baik, pendengar. Jadi bincang-bincang sore hari ini dalam acara dialog Gemar Ramadan, dan kita tidak terasa nih Ustadz, sudah 5 hari puasa Ramadan. Betul, hari ini ya. Betul. Dan 5 hari ini kayaknya lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Sehingga apa yang kita harapkan nanti hingga tuntas bisa dilancarkan. Betul. Dimudahkan juga. Betul. Mungkin punya beberapa amaliyah ini, ya, beberapa amalan utama untuk memperlancar baik di bulan Ramadan ini. Apa saja itu? Sebelum kita pada sisi topik pembahasan, Pak Edi, berbicara tentang amaliyah Ramadan, kita sadari bersama bahwasanya ada satu pesan Nabi sebagai bentuk pesan moral, kehati-hatian kita sebagai umat Islam di dalam menjalankan ibadah puasa, bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wa ilal ju' wal atas. Artinya orang itu banyak di antara mereka melaksanakan ibadah puasa hanya mungkin mendapatkan lapar, haus saja, tidak lebih dari itu. Mau tidak mau, menerima atau tidak menerima, orang yang masuk kategori demikian bisa jadi puasanya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak memiliki nilai lebih. Nah, kenapa ini? Nah, karena mungkin dalam hal ini kurang memerhatikan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan di dalam Ramadan tersebut. Salah satunya terkait amaliyah utama. Amaliyah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Sejatinya puasa yang kita jalani pada saat ini, Pak Edi, bahwasanya tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Kewajiban lain. Bekerja tetap bekerja. Bekerja tetap bekerja, ibadah yang lain tetap harus dilakukan. Artinya apa? Dengan istilah Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Dikatakan ibadah puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan akan mampu menghapus segala dosa-dosa kita sebelumnya dan memberikan jalan kebaikan di tahun-tahun mendatang atau waktu kehidupan mendatang.
Jangan kita terlena begitu saja cukup hanya dengan kunci melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kita meninggalkan ibadah-ibadah lain. Hadirnya Ramadan, kita melakukan ibadah puasa bukan berarti kita dengan kondisi lemas, kita tinggalkan sholat. Kita tinggalkan ibadah-ibadah yang lain. Ada ungkapan al-harokah barokah. Pergerakan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu mengandung satu keberkahan. Maka amaliyah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah meningkatkan sholat. Tidak hanya mendirikan sholat, tetapi meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat. Iya. Sholat kan 5 waktu. Betul. Ditingkatkan ke. Ditingkatkan bukan rokaatnya yang ditambah. Itu baru bid'ah yang tidak baik itu saya katakan. Itu mengada-ngada itu. Karena tidak ada anjuran dari Rasulullah seperti itu. Iya, iya. Artinya apa, Pak Sujaidi? Iya. Bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tetapi meningkatkan sholat. Apa perbedaannya? Adalah meningkatkan kualitas dari kehusyuan. Ya, walaupun standar khusyuk itu memiliki pandangan yang berbeda, saya katakan. Saya pernah mengaji, standar khusyuk itu bagi seseorang yang model seperti saya ini ya, mungkin masih dikatakan awam. Satu, dia bertakbir ingat bacaannya. Ketika sudah sholat ingat bacaannya, ingat rokaatnya. Ingat sudah rokaatnya. dikatakan khusyuk. Kalau mau kita plong nggak ingat apa-apa, susah saya katakan. Apalagi model-model kayak saya banyak utang, Pak. Baru Allahu Akbar itu sudah ingat kreditan di mana-mana, sudah seperti itu. Iya, kemudian bagaimana dengan sholat? Ini sudah 1 rakaat apa masih 1 rakaat atau sudah 2 rakaat? Itu berarti ragu-ragu. Berarti apa? Tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Sudah dalam kondisi gangguan sudah seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas sholat kita. Tidak hanya sekedar mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat sudah barang pasti kita memenuhi kewajiban 5 waktu tersebut. Tetapi meningkatkan sholat itu apa? Kualitas di dalam pelaksanaan ibadahnya, sekaligus beberapa amaliyah sholat-sholat sunat juga harus kita lakukan, kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kita ketahui puasa satu kewajiban yang harus kita lakukan, sholat juga demikian, kewajiban yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan, tidak boleh kita tinggalkan. Bagaimana dengan kondisi lemas? Itu sesuatu hal yang biasa saya katakan, Pak. Atau merupakan satu hal yang harus dalam kondisi ibadah puasa harus tetap kita jalankan, tidak boleh kita tinggalkan karena ada makna al-harokah barokah. Pergerakan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa itu mengandung suatu keberkahan. Ada yang mengatakan, Ustadz, tidur saja pada saat berpuasa Ramadan ini ibadah. Gimana? Artinya bukan terus tidur aja dari habis sahur itu, Pak. Jadi tidak artinya itu, jangan disalah artikan. Kalau mungkin dari habis sahur tidur terus, bangunnya mungkin hanya sholat, habis itu tidur terus bangun hanya sholat, tidur anak saya bisa, Pak, seperti itu. Tapi nilai plusnya kalau seperti Pak Sujaidi saya katakan, bangun sahur, sholat subuh, setelah itu pagi berangkat bekerja, di kantor tetap melaksanakan tugas, tetapi juga tidak melupakan nilai-nilai kebaikan di dalam Ramadan seperti membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Disinilah memiliki nilai kualitas yang lebih saya katakan. Dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu, yang hanya mungkin memaknai puasa, sholat itu ibadah puasa, tidur itu adalah ibadah di dalam Ramadan, tidur terus menerus. Ya memang benar memiliki nilai ibadah, tetapi kualitas pergerakan tangannya tidak ada, Pak. Sejatinya ya bukan kita ini tahadus bin ni'mah lah. Pak Sujaidi sudah lebih dulu memahami, lebih dulu merasakan. Lemas di dalam puasa itu sebenarnya sehat, Pak. Dan ada kabar gembira itu di kala saat sudah waktu-waktu seperti ini. Inilah dikatakan nilai-nilai kebahagiaan, kegembiraan. Detik-detik beduk ya? Detik-detik beduk seperti itu. Ini bahagia sekali, apalagi ada beberapa sponsor makanan nanti sudah disediakan, Pak. Ya, yang jelas kita ucapkan terima kasih kepada Rumah Makan Wong Solo. Karena telah menyiapkan hidangan untuk ini kebahagiaan seperti ini. Dan suasana seperti ini juga bisa dirasakan di RRI, Pak. Nanti ketika kita setelah keluar dari Ramadan, suasana yang menggembirakan dinanti-nanti oleh seseorang ini luar biasa. Iya, memang beda. Orang yang berpuasa lengkap dengan berpuasa yang tidak lengkap, nanti dirasakan terakhir pada bulan Ramadan. Betul. Beda ya. Betul, bisa kita rasakan seperti itu. Nah, maka Pak Edi, tidak hanya sekedar sholat saja yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Ada hal juga yang harus kita perhatikan itu di dalam satu pendapat ulama itu adalah
yang kedua memperbanyak baca Al-Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an. Artinya di dalam Ramadan ini seyogyanya kalau kita mungkin 1 bulan pada biasanya hanya mampu menghatamkan 1 juz, ya Ramadan harus nilai berkualitas lah. Artinya ini sebagai pemicu semangat kita untuk memiliki semangat ibadah pada bulan-bulan selanjutnya. Artinya membaca Al-Quran di Ramadan ini tidak hanya sekedar kita membaca ayatnya saja, tetapi lebih pada sisi lain. Kalau kita memiliki kualitas lebih, memahami pada sisi ayat, makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tujuannya apa? Memang sebagai bentuk Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga ke depan kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai kiblat kehidupan kita, buku pedoman, Alkitab pedoman kita, sekaligus menjadi kerujukan di dalam kita bersikap, berucap sebagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini kan turun di bulan Ramadan. Masyhur pendapat para ulama mengatakan Al-Qur'an ini turun di bulan Ramadan, maka dalam di mana dikaitkan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan itu di mana Al-Qur'an untuk diturunkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Tujuannya seperti apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirnya Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar kita baca, Pak, tetapi menjadi petunjuk bagi manusia baik yang benar, membedakan kepada hal yang buruk seperti itu. Iya, apalagi mau menerapkan ya. Nah, itu sebagai makanya saya katakan sebagai pedoman bekal kehidupan manusia. Iya, tapi biasanya Ramadan gencar dia. Setelah Ramadan kembali ke laptop. Ini sering saya katakan makanya Pak, jangan menjadi hamba Ramadan. Ya saya, Pak Edi, begitu juga pendengar lainnya dan umat muslimin dimanapun saja, umat muslim dimanapun saja berada, bahwasanya kita menjadilah hamba Allah kapanpun dimanapun. Jangan menjadi hamba Ramadan. Ada yang tidak terima saya ngomong begitu Pak. Ada yang nggak terima. Saya kultum, wah kok begitu untuk penceramahnya. Jangan menjadi hamba Ramadan. Justru kita ini harus meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Saya bilang kalau hanya sekedar menjadi hamba Ramadan, benar kata Pak Edi, tadarusnya gencar hanya di dalam bulan Ramadan saja, tapi ketika sudah keluar dari Ramadan kembali ke laptop. Artinya sudah mengatakan pada Al-Qur'annya dadah, ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Wassalam. Iya, ini sudah 2. Jadi yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua rajin membaca Al-Qur'an. Terus berikutnya? Yang ketiga itu adalah berinfak. Berinfak. Ya. Artinya tidak hanya kita maknai sekedar berinfak, Pak. Tetapi lebih dari itu adalah memaknainya pada sisi ibadah sosial. Ya di situ ada kewajiban kita, besok kita kewajiban berzakat fitrah harus kita tunaikan. Apalagi ya mungkin Pak Edi memiliki kualitas sebagai ASN, kita sekedar saling mengingatkan Pak. Apalagi itu Pak Edi, belum lagi para pengusaha-pengusaha lain, ada zakat yang harus ditunaikan, baik itu zakat mal, bukan zakat mall Pak, tapi zakat mal. Kalau zakat mall itu biasanya di akhir-akhir Ramadan pada penuh itu mall-mall yang ada seperti itu. Tetapi kita berbicara adalah zakat mal kita, zakat fitrah, zakat mal yang harus kita perhatikan. Ini tujuannya apa? Ya tentu zakat fitrah itu sebagai bentuk penyempurna ibadah puasa kita. Mungkin ada hal-hal yang kurang di dalam pelaksanaan ibadah, namanya manusia Pak, di dalam yang menjalani ibadah ini adalah manusia bukan malaikat. Sejatinya manusia itu bisa salah bisa benar Pak. Maka muncullah konsep zakat fitrah. Selain memiliki konsep menyucikan diri kita sebagai zakat badan kita, zakat fitrah itu juga adalah sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Tetapi tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk tidak serius melaksanakan ibadah puasa. Nggak usah serius, kan sudah sempurna. Kita sudah sempurna dengan zakat fitrah. Tidak seperti itu. Allah itu al-alim maha tahu Pak. Kalau kita memang benar-benar menjemput Ramadan ini dengan dikatakan mangfari habiduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Walaupun ini sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, lemah, tetapi ini hadis yang memotivasi bagi kita. Ketika hadis dhaif itu Israiliyat itu memiliki
kualitas motivasi, maka tidak masalah kita jadikan sebagai bentuk motivasi di dalam menjalankan ibadah agar kita betul-betul semangat, betul-betul menjaga ibadah puasa kita. Tetapi yang sahih tidak boleh dilupakan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan kualitas Ramadan, orang yang menjaga ibadah puasanya di bulan Ramadan, kualitas ibadahnya betul-betul dilakukan dengan penuh keimanan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, dan penuh rasa bahagia, sukacita melakukan ibadah tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya ini kita telah lakukan. Dan pada saat zakat itu, hati kita, pikiran kita, apa yang harus kita lakukan supaya benar-benar zakat itu lillahi ta'ala? Satu, Pak, zakat itu kan kita pahami adalah membagikan harta tertentu dari hasil tertentu. Membagikan harta tertentu dari hasil tertentu dengan ketentuan yang tertentu. Semua tertentu, Pak. Artinya apa? Gitu Tidak ya? yang dikatakan zakat tertentu mengeluarkan dari penghasilan tertentu itu adalah dari hasil-hasil yang halal. Tidak boleh dari hasil judi kita keluarkan itu kita maknai sebagai zakat, itu tidak boleh, Pak. Bahkan Rasulullah di dalam berinfak pun mengajarkan kepada kita dengan cara hal-hal yang baik. Di dalam hadis ini diterangkan Rasulullah itu di dalam Ramadan itu, di luar Ramadan saja Rasulullah itu sudah biasa melakukan sodako, infak. Di bulan Ramadan lebih gencar lagi ditingkatkan. Bagaimana dengan zakat tadi? Itu satu kewajiban yang sunnah saja Rasulullah lakukan, yang tidak wajib Rasulullah lakukan, apalagi yang memiliki kewajiban. Zakat ini kewajiban bagi kita, Pak. Nah, kalau saya mengatakan idealnya, ini mohon maaf agak sedikit menyinggung pada zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak hanya diukur pada sisi, mohon maaf Pak, mengeluarkan dengan ukuran hampir kurang lebih 3 kg. Tetapi kualitas beras juga harus diperhatikan. Betul. Kalau sehari-harinya kita makan yang 10.000, 1 kilo 10.000, 11.000, ya zakat fitrahnya keluarkan yang demikian lah. Jangan yang kelas 5.000, 7.000 dikeluarkan. Apakah sah zakat fitrahnya demikian? Sah-sah saja, Pak. Tetapi kurang etis saya katakan. Jangan mengeluarkan pemberian yang kita keluarkan itu yang memiliki nilai cacat, Pak. Bagaimana harus yang sempurna-sempurna kita keluarkan, kita berikan, demikian. Siapa saja yang wajib berzakat itu? Ya tentu mereka yang sudah dikenai. Kalau dalam zakat fitrah itu, Pak Edi, adalah mereka yang nutut dengan bulan Ramadan. Maka dia harus dizakati, baik itu besar, kecil, bayi, anak kecil, berusia remaja, dewasa, bahkan orang yang mohon maaf lanjut usia pun juga selagi dia bertemu dengan Ramadan, dia harus tetap dizakati. Termasuk fakir miskin? Fakir miskin, ya dalam hal ini mohon maaf saya katakan, ketika dia memiliki rizki untuk dikeluarkan dan hari esok dia masih bisa ada makan, hari esoknya lagi masih ada makan, maka ketika saat itu dia ada kelebihan, keluarkanlah. Kecuali karena itu tanda hari esok nggak bisa makan. Loh, jangan sampai seperti itu. Dalam Islam tidak memperkenankan demikian. Yang hari esok saja kita belum tentu kita punya, jangan keluarkan ini sebagai bentuk menjaga diri kita. Hibdun nafas, menjaga diri kita, Pak. Dan saya katakan di dalam melakukan ibadah sosial itu, Pak, salah satunya ini beberapa lalu sempat saya singgung, tapi ini sebagai mentaukidkan, menguatkan kembali. Ada ungkapan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Bagaimana kita itu melakukan nilai kualitas ibadah sosial itu baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jangan berandai-andai. Bagi kita itu melakukan sodakoh berhayal menjadi orang kaya, baru kita bersodakoh. Iya kalau nggak ada garis tangan jadi orang kaya. Kalau garis tangannya mulai lahir sampai mati kiri toh, Pak. Tidak akan pernah kita bersodakoh seperti itu. Tidak akan pernah kita berinfak, tidak akan pernah kita berzakat. Maka ini yang harus kita titik tekankan. Mari para jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada satu hal yang harus kita perhatikan di dalam ibadah sosial kita. Jangan kita bersodakoh, jangan kita berinfak menunggu kita jadi orang kaya. Karena belum tentu semuanya memiliki nasib menjadi orang kaya, Pak. Nah, tetapi kita hadirkan kesadaran itu dalam hati kita dengan dua prinsip. Bersodakohlah dengan kemampuan dan keikhlasan. Tidak cukup dengan kemampuan tanpa keikhlasan, tidak cukup dengan keikhlasan tanpa ada kemampuan. Kenapa demikian? Kadang kalau hanya para mubalik itu mengingatkan, mari
bersodakohlah, berinfaklah seikhlasnya. Loh nanti orang punya kekayaan melimpah ruah, ikhlasnya cuma 1.000 Pak. Kan salah memaknai. Tetapi yang harus kita saat ini benar-benar apa istilahnya, dengan bahasa kecerdasan saya lakukan, kita sampaikan, marilah bersodakoh, berinfak tersebut dengan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Ketika kita diberikan 2 juta, ya mohon maaf, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah saat itu 100.000, ya ukur kemampuan kita, berarti sedekah kita 5.000 atau 3.000 atau 10.000. Tetapi saat itu, hari itu kita diberikan 2 juta oleh Allah rezeki. Loh kalau kita hanya sekedar 5.000, 3.000 sama kayak dikasih penghasilan 10.000, kan tidak sesuai dengan kemampuan namanya. Betul. Sudah dilebihkan kemampuan sama Allah. Persoalan proporsional ikhlas, sudah ikhlas. Tetapi tidak etis pada sisi kemampuan. Ini logika, berpikir secara logika saya katakan. Begitu, tapi ada yang mengatakan, percayalah bahwa kalau Anda bersedekah akan diberikan berlipat-lipat. Bukan hanya berlipat-lipat Pak, lidaf'il bala, sebagai penolak bala Pak. Saya kalau cerita ini Pak, Tahadusan bin Ni'am Pak, ada seorang hamba Allah, kemarin dia ketika melakukan perjalanan keinginan hajat pribadinya, hamba Allah ini mampir ke salah satu rumah sakit menjenguk orang yang sakit. Di situ dia menggembirakan orang, membangun tali kasih lah. Iya, betul. Walaupun yang dijenguk jauh lebih mampu sebenarnya. Tetapi hasrat kebaikan itu dilakukan. Tidak hanya menjenguk, berbagi tali kasih. Tidak lama Allah mengabulkan apa yang diinginkan, dihajatkannya. Itu. Maka saya katakan kepada seluruh para pendengar, ungkapan dari, kayaknya Pak Edi lebih cocok jadi narasumber ini Pak. Bisa. Apa yang dikatakan Pak Edi sangat sahih Pak. Sangat saya katakan. Sangat, tidak hanya sekedar sahih. Sahih jiddan. Betul sekali saya katakan. Dan ingat, sama Allah jangan berbisnis. Jangan berbisnis. Ketika kita beramal uang, minta balasannya uang, jangan. Bisa jadi kebaikan yang kita berikan, bisa jadi kebaikan yang kita berikan, itu Allah membalas pada kebaikan di jalan yang lain. Bolehlah jadi mungkin Allah mencukupi kehidupan kita, anak-anak kita menjadi orang-orang hebat Pak. Banyak cerita-cerita seperti ini Pak. Wah, kalau kita bercerita bisa jadi azan maghrib ini Pak. Ini kalau saya ceritakan, Masya Allah banyak. Ketika saya perjalanan ke Demak itu pulang kampung, ketika saya mudik ke Demak, ke Jawa Tengah, di Kudus menemukan seorang kakek renta, tua renta Pak, masih berjualan tahu di alun-alun tersebut. Tahu goreng, bakulan tahu gitu Pak. Saya sempat dongkol hati saya, ini anaknya mohon maaf, nggak sopan ini anak-anaknya, orang tua sudah kayak gini usianya masih disuruh bekerja. Saya dekati, singkat kata singkat cerita, umurnya udah 80, hampir 80 tahun Pak. 80 tahun. Saya lihat, Bapak di mana? Anak-anak saya jauh-jauh semua. Oh kenapa Pak? Anak-anaknya kalau nggak ngasih sedekah, sampun Pak. Cuma saya memang tetap ingin bekerja. Akhirnya singkat kata singkat cerita, ini orang unik saya lihat Pak. Akhirnya saya ikut main ke rumahnya, tidak jauh lah dari alun-alun itu. Datang saya ke rumahnya, Masya Allah saya lihat di tengah-tengah perkotaan Kudus itu masih ada rumah seperti itu Pak. Ya, yang sangat sederhana, di bawah sederhana bahkan. Saya masuk rumah itu kok kayak ngenyek Pak. Di dalam rumah itu, di dinding rumah itu, dinding gedek itu ada 3 anak, 3 seseorang laki-laki menggunakan toga. Pertanyaan saya ngenyek sama Pak itu, Pak, ini siapa Pak? Ini anak saya. Loh masa Bapak kerjaan bakul tahu punya anak kayak gini? Saya begitu Pak, beneran Pak. Astagfirullah bener. Tapi apa singkat kata singkat cerita, inilah anak-anak saya semua. Ada di mana? Yang satu ada di Bea Cukai Jakarta, yang nomor 2 ada di Pertambangan Kalimantan, yang ketiga itu adalah hakim pada pengadilan negeri Pak. Luar biasa. Saya tanya, apakah ada pekerjaan yang lain? Tidak ada. Dari saya usia 17 tahun kerjaan saya bakul tahu terus seperti ini Pak. Apa yang membuat keajaiban itu? Sedekah. Kalaulah kita berpikir transaksional, mungkin kalau dia rajin sedekah setiap ba'da subuh Pak, Allah akan kayakan dia Pak. Buktinya kepemilikannya begitu-begitu saja.
Tetapi Allah berikan balasan di mana? Allah berikan balasan kepada anak-anaknya. Pada jalan yang lain Allah berikan balasan. Maka tidak etis bagi kita sodakoh uang minta dibalasnya uang. Kurang etis, Pak. Maka apa yang harus kita cari dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk sodakoh, berinfak, yang ini menjadi amal yang utama di bulan Ramadan. Yang kita kejar adalah ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rahmat pada saat ini hadir di Persatu RRI Denpasar, Pak. Baik, luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi. Siap. Dan kita juga akan menerima penelpon di 23 kali 161 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kita. Ada Ustadz Rahmat, ada Sujedi, Endi boleh, Kanda juga boleh. Boleh semua, Pak. Boleh semua. Tapi sebelumnya satu lagu ya barangkali udah disiapkan oleh teman-teman kita dari operator. Dayu Indah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Saya mengajak seluruh umat Islam dimanapun berada untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati gembira dan penuh syukur. Di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh yang merupakan amrun ilahiyun, perintah ilahi, perintah Allah yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Saya mengajak umat Islam di tanah air untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dan sekaligus menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pertolongannya yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia sehingga kita mampu melewati aneka tantangan berat yang kita hadapi selama ini. Dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia dan sama-sama kita rindukan ini, diperlukan persiapan-persiapan maksimal untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Ramadan sudah selayaknya kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan semata menahan lapar dan dahaga. Ramadan dapat melatih kecerdasan dan kearifan kita dalam memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan. Umat yang cerdas dan bijak dalam bertindak akan menjadi umat yang memberikan solusi bagi persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbaiki mentalitas kita dalam mengendalikan diri, serta terus berbaik sangka terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tahun politik, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan persatuan, tidak terprovokasi oleh berita-berita hoax dan adu domba, serta memegang teguh komitmen kebangsaan. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kepada seluruh saudara-saudaraku umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan inayahnya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقبول والغفران
Baik pendengar, satu lagu telah kita dengarkan dan kali ini operator beralih ke DJ bersama Anda di acara Dialog Gemar Ramadan dan masih bersama saya sendiri Edi, juga Ustadz Rahmat Hidayat yang setia untuk Anda. Dan tentu saja kami undang Anda di 0361 23 kali 161 222 161 bagi Anda yang ingin memberikan ya tambahan-tambahan ya dengan tema kita amaliyah di bulan Ramadan ini. Tadi sudah 3 Ustadz ya. Di antaranya sholat, kemudian rajin baca Al-Quran, dan yang ketiga adalah infak, sedekah. Nah, kalau berbicara masalah infak tadi sudah disampaikan, di antaranya infak itu lillahi ta'ala kita berikan, dan jangan berharap kalau ngasih uang mendapatkan uang. Di antaranya apa saja Ustaz? Baik, satu hal lagi sebelum kita melanjutkan obrolan pada pembahasan kita pada saat ini, ada hal yang menarik pembahasan kita di dalam membangun hubungan, membangun kesadaran ibadah sosial, Pak. Dalam hal ini seperti sedekah, infak dan berzakat. Kalau berbicara tentang waktu yang tadi sempat kita singgung, itu adalah waktu yang bagus pada saat infak itu kalau tadi sampaikan subuh. Terus subuh, tetapi juga ada hal yang harus diperhatikan ketika ada orang mendadak seketika dalam waktu apapun membutuhkan bantuan kita, dan tentu kita harus di situ mengeluarkan, memiliki satu kepekaan sosial yang harus keluar. Ya hari itu juga dikeluarkan. Masa orang kelaparan di depan kita nanti subuh. Tunggu dulu nanti lebaran. Atau tunggu subuh dulu. Artinya itu salah memahami konsep. Artinya ketika dalam kondisi kesenjangan ini, Pak, tidak ada hal yang membutuhkan bantuan kita, dan tidak ada hal perhatian yang mencuri perhatian kita untuk kita berikan bantuan sosial. Paling baik itu adalah ketika setelah ba'da subuh, Pak. Setelah ba'da subuh. Kenapa? Itu ada makna kenapa di situ awal kehidupan kita. Ketika kita hidup itu awali dengan ibadah. Memohon kepada Allah, sholat subuhnya udah kita lakukan nih, Pak. Yang kedua, ibadah sosialnya udah kita lakukan. Ini luar biasa saya katakan. Ini sebagai bentuk benteng kehidupan yang sesungguhnya. Manusia itu siapa yang menginginkan bala? Manusia siapa yang menginginkan musibah? Maka as-shadaqah lidaf'il bala. Sedekah itu sebagai menolak bala. Sudah di awal kita transaksi, kita tolak bala, itu maksud dalam kehidupan kita. Dengan memohon kepada Allah, sholat dengan 2 rakaat sudah kita lakukan. Yang kedua sudah dengan sedekah. Ikhtiar, kesempurnaan ikhtiar sudah dilakukan. Tetapi tetap Allah yang maha berkehendak kepada seluruh hambanya, mau menguji atau tidak menguji, memberikan musibah atau tidak memberikan musibah, itu Allah yang punya kehendak. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mencoba manusia di luar batas kemampuan manusia tersebut. Nah, ada kriteria Pak Edi di dalam kita berinfak itu. Di dalam Al-Quran ini menarik sekali. Menarik sekali diterangkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqu wa lastum bi akhirihi illa antu midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah ini memberikan pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Anfiqu ini bermakna jamak, Pak, di dalam Al-Quran. Artinya kita yang diserukan, tidak hanya seseorang. Bagaimana kita untuk berinfak, apa yang kita infakkan. Min thayyibati ma kasabtum. Apa-apa yang baik dari hasil usahamu, Mak. Harus yang baik, tidak boleh yang buruk. Baik dalam arti cara memperolehnya. Yang kedua, baik yang kita berikan, tidak boleh yang jelek. Tidak hanya dari usaha kita, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, kata Allah, dan apa-apa yang sudah Allah berikan di muka bumi ini untuk kita, juga kita keluarkan untuk kita infakkan. Dan Allah memberikan pesan lagi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu wa lastum bi akhirihi illa antum midu fi. Bagaimana yang baik-baik kita keluarkan, bukan yang jelek-jelek. Kalau sesuatu yang sudah kita tidak pandang enak, jangan itu yang kita keluarkan.
Lah diri kita aja nggak mau, masa itu kita keluarkan untuk orang lain? Betul. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Iya, iya. Ini pesan Allah kepada kita bahwa tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtu. Allah tidak memberikan perintah kepada kita berinfaklah kamu ketika kaya, tetapi anfiqu min thayyibati ma kasabtu. Apa dari menjadi hasil usaha kita, kita infakkan, Pak. Jadi ketika punya usaha besar, kecil, menengah atau standar, tapi itu usaha kita, Pak, maka berikanlah, infakkanlah, tentu untuk menjadi kedamaian di dalam hidup kita, sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan berinfak itu hal-hal yang terbaik. Betul. Jadi apa yang kita misalnya makan, yang Betul. kita minum, itulah minimal atau lebih baik lagi yang diberikan. Itu sangat super kalau ada mungkin Pak Sujaidi sama saya makan di salah satu resto. Ketika ada mungkin kita makan di situ yang menunya yang 30 ya 30.000 lah. Ada orang minta makan kita pesankan yang 70.000. Itu Pak Sujaidi luar biasa saya katakan. Luar biasa. Tetapi ya standarisasinya ya enggak sampai jauh-jauh amat lah dari selera kita seperti itu. Yang kedua, kalau bagaimana contoh ketika kita ada pakaian. Ya pakaian standarisasinya berikan yang layak lah. Jangan, maka ketika ada salah satu mungkin organisasi masyarakat atau kelompok-kelompok mana ada ketika satu bencana menganjurkan kepada kita, menginstruksikan bagaimana mengumpulkan pakaian, maka berikanlah pakaian yang layak. Ya setidaknya kalau kita masih bagus dan tidak cukup, maka kita berikan. Ya masih senang kita pakai, masih senang kita pakai. Jadi tapi jangan diartikan istri yang senang kita pakai berikan orang lain, salah Pak, bukan begitu maksudnya. Artinya seperti pakaian yang masih layak, masih bagus kita pandang, cocok menurut kita, maka ya berikanlah. Standarisasinya kalau kita sudah punya lebih dari pakaian yang kita miliki, ada yang lebih, keluarkanlah. Apalagi nanti kita tradisi, bukan anjuran ini Pak ya, saya katakan tradisi. Lebaran sama Idul Fitri itu beda Pak. Kalau Lebaran itu istilahnya dengan pakaian-pakaian baru. Tapi kalau Idul Fitri, laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atuhu tazid. Mereka yang beridul Fitri itu memiliki ketaatan yang baru. Bukan mereka yang berpakaian baru. Pakaian baru itu Lebaran Pak. Pakaian baru, makanan baru, istri baru. Oh, kok istri baru? Artinya sesuatu yang baru lah saya katakan. Itu Lebaran. Tetapi saya katakan kalau Idul Fitri adalah ketaatan kita yang baru. Nah selanjutnya Pak Edi, maka nanti ketika Lebaran itu kalau kita mengikuti tradisi, dan ini bukan kewajiban, nggak harus saya katakan. Ketika kita memiliki pakaian baru, setidaknya ada yang keluar lah. Ada yang masuk satu ke lemari yang baru, ada yang keluar. Harus yang keluar. Ya, betul. Jangan sampai menumpuk-numpuk ya. Baik pendengar, masih ditunggu di 2-3 kali 1 dipersilakan. Bagi Anda yang ingin urun rembuk, ingin bertanya, ada Ustadz kita Rahmat Hidayat. Dan pendengar, tadi kita sudah berbicara masalah amaliyah, ada 3. Dan yang terakhir tadi adalah infak. Infak yang terbaik menurut Al-Quran adalah subuh. Menjalankan, memberikan sedekah, berinfak itu sebagaimana para ajaran para salafus sholih dan sebagai literatur dalam hadis Nabi, dilakukan ketika subuh. Setelah melakukan sholat subuh seperti itu. Kemudian amaliyah lainnya. Ada satu hal yang mungkin harus kita pahami bersama, membangun hubungan emosional yang baik kepada seluruh manusia. Silaturahmi termasuk siapapun dia. Tidak harus hanya satu agama. Tidak hanya satu suku, tidak hanya satu persamaan budaya. Tetapi siapapun dia, apapun agama mereka, harus kita berikan penghormatan yang terbaik. Maka saya berpikir di Ramadan ini mudah-mudahan tidak dihiasi oleh pemberitaan-pemberitaan penistaan agama, tidak ada pemberitaan penistaan memarginalkan salah satu kelompok di tengah-tengah masyarakat. Saya sempat kemarin kaget ketika penutupan, mohon maaf, patung Bunda Maria itu.
saya kira itu adalah, mohon maaf, dari kelompok agama lain yang memaksakan kehendak harus ditutup, ternyata dari pihak keluarga sendiri. Ini harus media harus menjelaskan, Pak. Nah, itu sebagaimana pengkajian dari pihak kepolisian juga dari pihak Kementerian Agama, ternyata itu bukan kecaman, paksaan dari agama lain, tetapi memang dari kesadaran dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga inilah sendiri. berita hoax ini harus kita counter, apalagi melalui Pro 1 ini kanal informasi dan inspirasi, bahwa berita itu yang mengatakan ada paksaan atau tuntutan dari agama, salah satu agama lain untuk menutup, itu salah. Itu memang murni kesadaran dari keluarga, rumah doa, Pak. Dikatakan rumah doa tersebut menutup Bunda Marti memang kesadaran dari pemilik dari keluarga tersebut. Iya, benar. Hal-hal yang tersebut memang harus diluruskan Tentu. agar masyarakat kita lebih adem lagi. Betul. Di Ramadan ini saya berharap hal-hal yang demikian ini harus kita jaga. Dalam hal yang dimaksud dengan hal demikian itu membangun hubungan emosional yang baik kepada siapapun. Apapun mereka, dalam artinya kerangka ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariah ini harus dijaga. Ukhuwah di dalam Islam itu merumusan kita bergaul, Pak. Itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya? Ini di Ramadan ini harus kita pahami bersama adalah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama Islam ini harus kita kembangkan. Contohnya? Ya, contoh saya dengan Pak Edi hadir di sini. Ini ukhuwah kita harus kita bangun. Kita sapa dengan senyum bahagia, kita berjabat tangan, kita berlempar kabar, kita berlempar senyum. Apalagi nanti berlempar honor. Nggak nolak. Nggak nolak seperti itu. Ini harus kita kuatkan, kita jaga, Pak. Artinya saya yang mengikat persaudaraan saya dengan Pak Edi adalah syahadat kita. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah sesama anak bangsa, Pak. Ketika berbicara ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, ya ini Ramadan ini sebagai bentuk penguatannya juga, Pak. Siapapun mereka orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, ketika dia hidup di bawah bendera merah putih, di bawah ideologi Pancasila, dia bukan orang lain, Pak. Dia adalah saudara kita. Boleh jadi kita tidak bersaudara dalam seiman, tetapi kita bersaudara di dalam kerangka ideologi Pancasila, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal keimanan kita tidak sama, tetapi dalam ideologi atau negara kesatuan Republik Indonesia, kau adalah saudaraku. Seperti itu. Mungkin dengan cara ya apa istilahnya? Membangun toleransi yang toleransi. Kemudian kalau di tempat tinggal saya itu kalau pas nyepi, teman-teman Hindu ngasih ada yang menarik, Pak, dari Ramadan kemarin ini, ketika memang puasa kita tidak bertemu nyepi, Pak, tetapi tarawih pertama kita bertemu dengan sakral perayaan nyepi. Saya menarik sekali di sini, luar biasa Bali menembus nilai kerukunannya, menembus nilai dunia, Pak. Saya katakan bukan lagi rata-rata nasional Bali ini, Pak, dunia, Pak. Kita tahu nyepi itu kan benar sakral, akan menyucikan diri para keluarga-keluarga kita, saudara kita yang beragama Hindu, sebagai bentuk kepercayaannya, itu sebagai bentuk penyucian dirinya, menyepikan sekaligus istilahnya betul-betul tidak melakukan aktivitas, bahkan menyalakan api pun tidak, seperti itu, Pak. Beramai pun tidak, seperti itu. Tetapi dengan kondisi bertemu dengan Ramadan, kalau hal-hal lain kita di waktu lain bisalah kita melakukan di masing-masing rumah dan sebagainya. Tetapi ketika sholat tarawih ini, kebijakan toleransi Islam ini diberikan untuk mereka yang beragama Islam, diberikan oleh saudara kita yang beragama Hindu melalui kebijakan, baik itu pemerintah melalui Kementerian Agama yang disepakati oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia dan di beberapa forum dari kerukunan umat beragama juga hadir, tentu memberikan peluang pelaksanaan ibadah, tetapi dengan terbatas. Artinya melaksanakan ibadahnya di masjid-masjid terdekat, dengan berjalan kaki, tidak melakukan pengeras suara, dan itu juga tidak melakukan dengan penerangan yang sangat begitu maksimal. Ini artinya apa, Pak Zaidi? Ini menjadi hal contoh bagi kita betapa besarnya di dalam aturan agama itu bukan kita langgar, tetapi kita berikan pemahaman terbaik bahwa inilah cara kita mengajarkan nilai-nilai kerukunan. Bukan berarti menukar
keyakinan kita. Moderasi beragama itu bukan menyamakan agama, Pak, tidak. Tetapi adalah kita berpikir moderat, yang di situ itu ada nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Bukan berarti toleransi yang kebablasan saya katakan, tetapi toleransi yang kita bangun di atas kualitas pemikiran yang bersumber dari akal, hati, dan sumber agama, Pak. Pedoman agama kita. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ini terus turun temurun, betul, toleransi ini dari anak cucu kita, betul, sehingga apa yang diharapkan oleh NKRI ini akan selalu terwujud. Ya, walaupun ada riak-riak kecil, Pak, saya katakan ya, mudah-mudahan itu ya, walaupun itu bisa katakan ya segi kewajaran, Pak. Tetapi mudah-mudahan bisa disikapi, ditindaklanjuti, tetapi juga ingat tidak kita ulangi seperti itu. Betul. Kalau mungkin mengatakan kewajaran sih nggak wajar juga, Pak. Tetapi ya kita sebagai orang yang sadar, mari kita memberikan maaf sekaligus kita memberikan ya pengertian dan memberikan pemahaman, jangan melakukan hal yang demikian kembali seperti itu. Iya, ada 4 ini ya tadi yang kita bicarakan. Masih ada lagi kah? Tentu kesemuanya itu sudah mewakili ya. Seyogyanya kita sebagai hamba Allah menyeimbangkan kehidupan hablum minallah dan hablum minan nas. Ada satu lagi tadi, hablum minallah itu dan hablum minan nas. Ada lagi satu? Enggak, artinya dari keempat tersebut itu sudah mewakili kesemuanya. Perjalanan kehidupan seorang manusia di dalam menyeimbangkan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada manusia. Contoh kecintaan kepada Allah di bulan Ramadan ini dibangun melalui sholat tersebut, meningkatkan sholat dalam kualitas meningkatkan semangat membaca Al-Quran, dan hablum minan nas ada di situ infak, membangun hubungan sosial kepada masyarakat siapapun dia orangnya, seperti itu. Dan semua dari hablum minallah dan hablum minan nas semua akan bermuara kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kebencian kepada kita, Pak. Allah tidak mengajarkan kekerasan kepada kita. Ketika kita melakukan itu, kita menerapkan itu di tengah-tengah kehidupan manusia, sejatinya tidak hanya sekedar kita cinta kepada manusia, tetapi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kepada Allah kan biasa. Bagaimana cara cinta kepada Allah? Kalau cinta kepada manusia itu biasa. Cinta kepada Allah, bagaimana cinta kita kepada Allah? Tentu dengan meningkatkan kualitas ketakwaan. Salah satunya dengan puasa ini, Pak. Itu takwa itu mendekatkan diri kepada Allah. Sekaligus dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, saya sering katakan saya tetap bersikukuh dengan pendirian saya. Takwa itu adalah makom tertinggi bagi saya. Bagi seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, bukan bagi saya. Saya tidak boleh merasa saya paling bertakwa. Karena kenapa? Orang yang merasa dirinya takwa, dia sejatinya tidak bertakwa kepada Allah, Pak. Orang yang merasa dirinya baik, sejatinya dia bukan orang baik. Kalau orang yang merasa dirinya itu tentu tidak pernah merasa sempurna, mengevaluasi terus-menerus dirinya, sekaligus melakukan tindak lanjut dari evaluasi, maka dialah seyogyanya orang yang betul-betul mendekat dan membutuhkan ridha Allah di dalam kehidupannya. Luar biasa. Baik, benar. Rupanya kita masih ada kesempatan untuk melanjutkan bincang-bincang kita, dialog Ramadan kita. Namun sebelumnya kita akan dengarkan yang akan lewat ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya
diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan puasa menjadi bulan yang penuh maghfirah. Puasa adalah salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam karena mengandung banyak berkah dan ampunan. Kita berharap puasa Ramadan dapat membentuk manusia yang bermartabat, meningkatkan kualitas iman dan takwa sehingga mampu menumbuhkan semangat toleransi, menjaga nilai-nilai moralitas dan menghargai kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 1444 Hijriah, Harmoni Ramadan bersama RRI. Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Dialog Gema Ramadan pada sore hari ini. Dan diinformasikan kepada Anda bahwa azan maghrib atau beduk buka puasa pada hari ini tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Tinggal tunggu hitung detik aja. Hitung detik, kalau detik terlalu lama ya. Hitung menit aja. Baik pendengar, saya masih bersama Ustadz Rahmat Hidayat pada sore hari ini. Tadi udah diceritakan bagaimana hubungan sesama, kemudian hubungan kita dengan Allah. Itu sangat luar biasa kalau kita bisa menerapkan dengan baik. Tapi Ustadz, tidak semua orang bisa menerapkan hal itu. Ada juk-juk tertentu? Kalau mengatakan tidak semua orang bisa melakukan hal itu sebenarnya begini Pak. Orang itu tidak enggan melakukan hal itu. Kalau untuk kemampuan melakukan itu semua telah diberikan sama Allah. Ketika mereka diberikan akal yang sehat, jasmani rohani yang sehat, maka semua harus melakukan hal itu Pak. Tetapi ketika pertanyaannya, tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Memang tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Tetapi saya katakan, ketika kita sudah diberikan kemampuan itu oleh Allah, maka wajib harus kita melakukan hal itu. Itu kesadaran saya katakan Pak. Maka hidup di dunia ini tidak cukup hanya berpikir kita sendiri, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Tidak cukup
berpikir tentang kehidupan kita baik dunia maupun memikirkan tentang kehidupan akhir adalah hidup sendiri, tetapi kita harus memikirkan orang-orang lain. Kalau dalam istilahnya orang barat itu bilang menzon is politikon, manusia itu adalah makhluk sosial. Maka ketika ada orang tidak membangun hubungan sosial yang baik kepada siapapun, maka dia mengancam kehidupannya sendiri, Pak. Tidak ada orang hidup bisa sendiri, Pak. Mati ini dipikul sendiri, tidak ada yang bisa, Pak. Suruh jalan sendiri. Suruh jalan sendiri, ngemandikan diri sendiri, ngapani sendiri, nggak bisa, Pak. Suruh gali kubur sendiri, nggak ada. Pasti membutuhkan bantuan tangan orang lain. Maka oleh karena itu kita harus baik-baik dengan orang, Pak. Saran dan harapan? Saran saya harapan di Ramadan ini tentu menjadi catatan kita sebagai bentuk syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, maka kita bersama-sama dengan amaliyah-amaliyah kebaikan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan seperti tadi, tingkatkan sholat kita, tidak hanya sekedar mendirikan sholat, tetapi tingkatkan sholat kita yang ketika kita sudah mendirikan sholat, maka tingkatkan sholat kita adalah kualitas pelaksanaan ibadahnya, sekaligus juga melaksanakan ibadah sholat sunatnya, dan kita hidupkan Ramadan ini juga dengan ibadah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, karena dengan tadarus Al-Quran tersebut sebagai jalan ikhtiar kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam pedoman kehidupan kita, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga, mari kita harus untuk senantiasa melakukan infak, sedekah dan kewajiban berzakat kita. Dan yang keempat, bangunlah hubungan yang baik, harmonisasi yang baik, sosial yang baik kepada seluruh manusia, tidak memilih membedakan agama mereka, tidak memilih membedakan suku budaya mereka, tetapi siapapun yang hidup di Indonesia, siapapun yang hidup di dunia, harus kita berikan penghormatan sebaik-baiknya, layaknya seorang manusia. Demikian, Pak Edi. Terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat pada sore hari ini telah bersama kita, dan karena waktu jualah maka kita mesti sudahi untuk acara dialog Gema Ramadan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan esok hari kita mesti bisa menyapa pendengar, menghibur pendengar, memberikan sesuatu yang terbaik untuk pendengar dan untuk kita sendiri. Terima kasih Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.